Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samuel Arthur Hulu, mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, dan pada kesempatan kali ini akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai asymmetric warfare ataupun perang yang asimetris. Nah teman-teman, biasanya perang dilakukan menggunakan senjata api ataupun alutsista sebuah negara, sehingga dampak perang tersebut dapat langsung terasa dalam medan perang. Perang seperti ini disebut perang konvensional yang telah dilakukan dari abad ke-19 ataupun abad-abad sebelumnya. Namun nampaknya perkembangan zaman yang begitu cepat membuat perang juga berevolusi. Saat ini terdapat perang asimetris. Nah, apa sih perang asimetris dan apa bedanya perang asimetris dengan perang konvensional sebelumnya? Ikuti penjelasan saya lebih lanjut mengenai asymmetric warfare. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan asymmetric warfare menggunakan media pembelajaran yaitu PPT, PowerPoint untuk dapat menjelaskan kepada teman-teman secara komprehensif. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu asymmetric warfare. Jadi secara sederhana, kata asimetris adalah suatu keadaan di mana adanya perbedaan yang tidak seimbang antara dua objek. Sehingga peperangan asimetris adalah kondisi di mana terdapat dua pihak atau pihak yang berlawanan adalah pihak yang tidak seimbang. Nah, kalau kita mengacu pada Dewan Riset Nasional yang menyatakan bahwa perang asimetris adalah suatu model peperangan yang baru dan dikembangkan dari cara yang berpikir yang ada dari luar peraturan peperangan yang berlaku ataupun hukum humaniter internasional, sehingga menghasilkan keadaan perang yang sangat luas. Perang ini juga mencakup aspek-aspek Astagatra, di mana merupakan panduan dari aspek Trigatra seperti geografi, demografi, dan sumber daya alam di suatu negara, dan Pancagrata, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, kalau kita melihat aspek-aspek yang digunakan dalam perang ini adalah suatu fondasi-fondasi kuat suatu negara, sehingga jika suatu negara kehilangan aspek-aspek ini, maka dapat dikatakan negara itu terjajah secara neokolonialisme. Nah, dapat disimpulkan bahwa perang asimetris ini adalah perang yang melibatkan antara dua pihak atau lebih dengan ciri menonjol dari kekuatan yang tidak seimbang serta dikembangkan oleh pemikiran di luar hukum. Nah, secara umum sebenarnya dalam peperangan tidak ada kondisi para pihak merupakan pihak yang seimbang dan sama rata. Nyatanya selalu ada pihak yang lebih kuat, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Namun dalam perang asimetris ini berbeda. Perang asimetris melihat bahwasannya perang merupakan sebuah keadaan di mana suatu negara dikendalikan ataupun dihabisi, ditargetkan, tapi tidak melalui peperangan konvensional. Sehingga perang asimetris dapat terjadi pada tahapan yang berbeda-beda, mulai dari tahap operasional, tahap strategi militer, dan tahap politik. Baik, selanjutnya keadaan asymmetric warfare. Nah, ini sasaran perang ini adalah mengubah sistem sebuah negara dan melemahkan daya pikir masyarakat tentang ideologi negara tersebut serta menghancurkan bahan pokok masyarakat. Nantinya negara yang ditargetkan akan menunduk dan mengikuti kepada negara penyerang sehingga negara penyerang dapat mengeluarkan SKA negara target. Nah, maksudnya adalah dahulu Menteri Pertahanan Republik Indonesia tahun 2014 sampai 2019 Riyad Mizard Rikudu memaknai perang asimetris ini adalah sebenarnya perang non militer
Dan populernya perang ini bisa juga dikatakan sebagai smart power atau perang murah meriah, tetapi memiliki daya hancur yang lebih dahsyat daripada bom atom yang dijatuhkan pada 1945 di Hiroshima dan Nagasaki, maaf. Jadi, perang ini adalah perang baru yang menerapkan peralatan non militer, daya hancurnya melebihi perang militer. Nah, sifat dari perang ini adalah menggunakan anti kekerasan, dan menggunakan teknik serta strategi dalam menggunakan massa untuk melawan pemerintahannya. Model dari perang ini ada dua, yaitu melalui masyarakat dalam menentang pemerintahan dan melalui elit politik. Jadi kita bisa lihat bahwasannya perang ini adalah bisa dikatakan juga perang intelijen yang menggunakan ketimpangan ataupun menggunakan perlawanan dari masyarakatnya sendiri, sehingga nantinya adanya konflik internal dalam suatu negara secara besar, secara luas, secara komprehensif, mengakibatkan ketidakstabilan politik, ekonomi, sosial, budaya yang dapat dimanfaatkan oleh negara penyerang. Kalau kita melihat dalam perang konvensional, biasanya pola penyerangan peperangan konvensional itu menggunakan alutsista sebuah negara. Namun, kalau dalam keadaan asymmetric warfare, pola penyerangan peperangan asimetris menitik beratkan pada gerakan-gerakan sosial yang dapat memecah belah bangsa sehingga nantinya berujung pada penjajahan yang baru atau penjajahan modern secara tidak langsung di negara target. Dan begitu, negara penyerang akan menguasai negara tersebut dari balik layar dan tidak ketahuan oleh masyarakat internasional. Baik, selanjutnya ini merupakan pendapat saya yang mana contoh asymmetric warfare. Contohnya asymmetric warfare dapat dilihat pada keadaan Arab Spring atau di mana negara-negara Arab dilanda protes besar-besaran oleh masyarakatnya sehingga pada akhirnya mengakibatkan perubahan rezim di negara tersebut. Peristiwa ini terjadi pada awal tahun 2010-an sehingga saat itu sangat menggemparkan masyarakat internasional, khususnya masyarakat Asia. Adanya aksi protes ini dilakukan dengan dasar isu berkisar tentang keadaan negatif masyarakat seperti kemiskinan, korupsi, demokrasi, pemimpin yang tirani, dan lain-lain. Itulah isu yang selalu menjadi bahan baku pada awal sebuah asymmetric warfare. Hingga dapat dikatakan bahwasanya jika konvensional warfare atau perang-perang konvensional menggunakan alutsista, menggunakan alat senjata berat, atau menggunakan bom pada bahan baku pada awal perperangan. Namun kalau kita merujuk pada asymmetric warfare ini, ia menggunakan suatu keadaan-keadaan yang mana keadaan tersebut memang tidak disukai oleh masyarakat secara luas sehingga mengakibatkan adanya pertentangan ataupun perlawanan daripada masyarakat tersebut kepada pemerintah. Nah, Arab Spring ini merupakan peristiwa nyata di mana 5 pemimpin negara Arab terguling dari pemerintahannya. Di antaranya adalah Zain al-Abidin Ben Ali dari Tunisia, Hosni Mubarak dari Mesir, Omar Gaddafi dari Libya, Ali Abdullah Saleh dari Yaman, dan terakhir Muhammad Morsi juga yang dari Mesir. Nah, ini merupakan pendapat saya, yaitu mungkin ada keterlibatan negara barat, khususnya Amerika, dalam mempengaruhi beberapa negara dalam menjaga kepentingannya. Nah, yang kita tahu bahwasannya Amerika dan negara-negara barat itu memang cukup berperan ikut serta dalam keadaan kondisi negara Arab karena ada hal yang kepentingan, baik kepentingan ekonomi, kepentingan politik yang dapat dikeruk dari negara-negara Arab ini. Nah, kemudian kita memasuki pandangan hukum humaniter tentang asymmetric warfare ini, atau bagaimana sih asymmetric warfare ini dalam hukum humaniter. Nah, secara khusus dalam memandang perang ini, hukum humaniter tidak dapat serta-merta mengatasi perang ini karena perang ini adalah perang model baru dan cara berpikirnya pun dari luar yang ada
di konvensi-konvensi hukum humaniter internasional. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan konsep hukum humaniter internasional. Jadi hukum humaniter internasional pada prinsipnya akan menyeimbangkan kepentingan kemanusiaan dan militer. Namun pada hukum humaniter hukum humaniter pihak eh, pihak-pihak yang terlibat itu kelihatan secara nyata. Jadi sangat mudah menerapkan hukum humaniter internasional pada perang konvensional karena adanya konfrontasi yang nyata antar angkatan bersenjata sehingga dengan gampang kita bisa menerapkan jus et bellum atau jus in bello dalam peperangan tersebut. Namun sayangnya belum ada pengaturan khusus hukum humaniter nasional secara spesifik mengenai perang asimetris. Hukum humaniter masih hanya mengatur pada perang-perang konvensional, yang mana dapat dilihat siapa saja yang pihak yang berkait, yang bertikai, dan bagaimana pihak tersebut bisa menjalankan perang itu, sehingga hukum humaniter bisa menilainya. Nah, hukum humaniter dalam pandangan ini juga uh, memiliki ikut ambil andil sebenarnya, tetapi sangat sedikit, yaitu pada aturan hukum yang dapat dijadikan dasar hukum dalam perang asimetris adalah pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur tentang perlindungan dalam konflik bersenjata non internasional. Nah, mungkin teman-teman, pendapat saya, apa sih contoh konkret atau contoh nyata tentang perang asimetris ini? Perang asimetris ini seperti suatu keadaan di mana adanya tindak pidana pembunuhan tetapi dirancang, dibuat, dan dikelola sedemikian rupa sehingga tindak pidana tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan kecelakaan. Namun sebenarnya ada orang yang terlibat, ada pelaku yang terlibat dari peristiwa tersebut. Nah, sama halnya dengan perang asimetris ini, kalau dilihat bahwasannya negara ini memang sedang mengalami masa-masa keguncangan sosial yang ada pada tingkatan masyarakat di negaranya. Tetapi pada dasarnya negara ini sebenarnya sedang dikontrol, sudah dikendalikan oleh suatu negara yang ingin menguasai negara itu secara tidak kelihatan. Oleh karenanya, diharapkan ke depannya ada pengaturan atau konvensi mengenai perang asimetris dengan berfokus pada tindakan pencegahan yang dilakukan secara kolektif oleh negara-negara di dunia. Dan secara khusus, bahwasannya suatu negara tidak boleh diatur oleh negara manapun sehingga negara tersebut mempunyai kedaulatan secara penuh untuk menjalani dan mengatur pemerintahnya secara berdaulat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya penjelasan saya dapat bermanfaat dan terima kasih.